Di kaki perbukitan Jawa Barat, desa kecil bernama Cikalaya berdiri damai, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Disinilah Raka dilahirkan, anak sematawayang dari pasangan petani sederhana, Pak Wirya dan Bu Tini. Hidup mereka tak mewah, tapi penuh kehangatan. Setiap pagi, Raka membantu ibunya di dapur, dan sore hari ia menemani ayahnya ke ladang sambil bermain-main dengan seekor anjing kampung bernama Sora. Raka adalah anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan mencintai tanah kelahirannya. Namun, malam itu, semua berubah. Langit Cikalaya menjadi merah menyala. Terdengar suara letusan senjata dan teriakan warga yang berlarian. Kelompok bersenjata menyerbu desa. Tidak jelas dari mana mereka datang, tapi mereka membawa kehancuran. Raka terbangun karena ledakan. Ia sempat melihat ayahnya berlari keluar membawa parang, dan ibunya menyuruhnya sembunyi di bawah ranjang sambil menggenggam bendera kecil merah putih yang biasa digantung di depan rumah. Detik-detik berikutnya terasa kabur bagi Raka. Rumahnya runtuh, api membakar sebagian atap, dan suara ayah serta ibunya lenyap. Ia menangis, namun tetap diam karena takut ketahuan. Saat pagi datang, desa itu sunyi. Mayat-mayat berserakan. Rumah-rumah menjadi abu. Dan di tengah reruntuhan, Raka berjalan pelan dengan mata kosong, memeluk kain merah putih yang kini kotor dan robek. Seorang prajurit tua menemukannya. Pak Bram, komandan pasukan bantuan yang datang terlambat. Ia berjongkok, memandangi Raka yang tak berkata sepatah kata pun. "Namamu siapa, Nak?" Raka hanya menunjukkan kain itu. Pak Bram tahu, anak ini kehilangan segalanya. Tanpa banyak bicara, ia menggendong Raka ke truk militer dan membawanya ke kota. Tak ada kerabat, tak ada nama di dokumen. Hanya seorang anak laki-laki dengan mata luka, yang selamanya mengingat malam itu bukan sebagai akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar. Panti asuhan Cahaya Pelita berdiri di pinggiran kota Majakerta. Tempat itu menjadi rumah baru bagi Raka. Tapi, rumah terasa seperti kata yang asing baginya. Ia jarang bicara, tidak menangis, tidak tersenyum. Hanya duduk di sudut kamar, memandangi potongan bendera merah putih yang kini ia lipat rapi dalam kantong bajunya. Para pengasuh awalnya cemas. Anak ini tidak seperti yang lain. Tapi mereka tahu, Raka butuh waktu, bukan paksaan. Hari-hari berlalu. Raka mulai membantu membereskan dapur, menyiram tanaman, dan membacakan buku untuk adik-adik kecil. Meski tetap diam, keberadaannya menjadi cahaya. Ia tak banyak bicara, tapi selalu ada untuk yang lain. Ketika teman-temannya bertengkar, Raka menjadi penengah tanpa suara. Saat ada anak baru datang, Raka yang menggandeng tangannya ke kamar. Semua mengenalnya bukan sebagai anak yang pendiam, tapi anak yang paham. Di sela aktivitas, Raka suka duduk di bawah pohon jambu di halaman belakang. Di sanalah ia sering menatap langit. Beberapa pengasuh percaya, ia sedang berbicara dalam hati dengan kedua orang tuanya. Pak Bram kadang mengunjunginya. Dalam satu kunjungan, ia melihat Raka menyalakan lilin kecil di malam kemerdekaan sambil memegang kain merah putihnya. "Masih ingat hari itu?" tanya Pak Bram. Raka mengangguk pelan. "Aku ingin jadi tentara, seperti Bapak." Pak Bram tertegun. "Kenapa?" "Agar tak ada anak lain kehilangan orang tuanya lagi." Dari sanalah tekad Raka tumbuh. Sejak usia 12 tahun, ia mulai bangun lebih pagi dari anak lain. Ia berlari kecil di halaman, melatih fisiknya. Ia pinjam buku-buku sejarah militer dari perpustakaan kota. Ia belajar membaca peta, memahami taktik, bahkan mempelajari perbedaan suara senapan dari video-video dokumenter. Anak-anak panti menyebutnya Komandan Raka, bukan karena ia memerintah, tapi karena ia menginspirasi. Bahkan para pengasuh terharu melihat betapa tekad anak itu tak padam, meski dunia pernah meremukkan hatinya. Dan ketika usianya cukup,
Ia hanya berkata satu hal kepada kepala panti. "Saya siap. Saya akan jadi pelindung, bukan korban." Pelatihan militer bukan tempat untuk mereka yang hanya sekadar berniat. Di sana, hanya mereka yang benar-benar siap secara fisik dan mental yang bisa bertahan. Tapi Raka datang dengan luka yang telah membentuknya menjadi baja. Hari pertama, dia tertinggal dalam latihan lari. Hari kedua, dia hampir pingsan saat push-up ke-50. Tapi tak sekalipun ia mengeluh atau menyerah. Instruktur di pusat pelatihan militer memperhatikannya. Tubuhnya kecil dibanding rekan-rekannya. Tapi ia selalu yang pertama bangkit jika jatuh. Ia hafal setiap perintah, cepat belajar strategi, dan tak pernah mundur dari latihan terberat. Suatu malam, seorang pelatih mendekatinya setelah jam latihan. "Kau keras kepala, Raka. Tapi apa sebenarnya yang kau cari?" Raka menjawab singkat. Suaranya mantap. "Saya tak ingin membalas. Saya ingin menjaga." Setelah lulus pelatihan, Raka ditugaskan ke satuan infanteri khusus di daerah rawan konflik. Di sana, ia menjalani misi pertamanya sebagai tentara aktif, membantu evakuasi warga sipil di sebuah desa terpencil yang terjebak di tengah baku tembak antara dua kelompok bersenjata. Raka langsung mengingat malam di Cikalaya. Wajah anak-anak yang ketakutan, suara ibu-ibu menangis, dan api yang melahap rumah, semuanya terpantul di matanya. Tapi kali ini, ia bukan korban. Ia berdiri di garis depan, memberikan instruksi, mengevakuasi anak-anak, dan melindungi warga sipil dengan tubuhnya sendiri. Dalam sebuah insiden, peluru hampir menghantam seorang anak perempuan yang terjatuh di tanah. Raka berlari, menubruk anak itu dan membawanya ke balik batu pelindung. Meski terkena serpihan peluru di bahunya, ia tetap tertawa kecil dan berkata, "Kau aman sekarang." Sejak saat itu, rekan-rekannya mulai memanggilnya bukan hanya Raka, tapi Tameng Hidup. Karena ia selalu menjadi orang pertama yang maju, dan yang terakhir mundur. Dan setiap malam setelah misi, Raka membuka kantong kecil di ranselnya. Di dalamnya masih ada kain merah putih yang sama. Kain yang kini tak lagi hanya menyimpan duka, tapi juga harapan. Tahun kelima dinasnya, Raka menerima penugasan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia ditugaskan ke operasi rekonstruksi dan pengamanan wilayah di desa Cikalaya, desa kelahirannya, tempat semua luka bermula. Meski ia telah banyak mengalami pertempuran, pulang ke Cikalaya bukan perkara mudah. Saat jeep militer yang ditumpanginya memasuki gerbang desa yang dulu hancur, Raka menatap lekat tiap sudut jalan. Rumah-rumah sudah banyak dibangun ulang. Anak-anak berlarian di jalan tanah merah. Tapi di matanya, bayangan api dan kehancuran tetap membayang. Ia turun dari jeep dan berjalan sendiri ke satu titik yang hanya ia yang tahu, lokasi rumah lamanya. Di sana, hanya ada rumputan liar dan batu berserakan. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu dengan hati-hati, seolah memeluk kenangan. Lalu, ia mengambil kain merah putih yang telah menemaninya sejak kecil. Kain itu sudah tak utuh, tersobek dan pudar. Tapi Raka menciuminya perlahan, lalu menguburkannya di dalam tanah dengan kedua tangannya. "Ayah, Ibu, aku sudah menepati janji." Tanpa sepengetahuan Raka, Pak Bram, yang kini telah pensiun, datang menghampirinya dari belakang. Ia berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Kau bukan anak kecil lagi, Nak. Sekarang, kaulah yang melindungi tempat ini." Raka menoleh dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh, meski kehilangan telah menjadi bagian dari dirinya. Sejak itu, Raka tidak hanya menjalankan misi militer. Ia memimpin program pembangunan kembali sekolah, pusat pelatihan, dan pusat anak-anak trauma pasca konflik. Ia mengundang relawan, tenaga medis, bahkan guru dari kota untuk menghidupkan Cikalaya kembali. Warga tak lagi mengenalnya sebagai anak yatim piatu. Mereka menyebutnya
Komandan yang lahir dari luka dan tumbuh menjadi harapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Raka kembali ke Cikalaya. Desa yang dulu luluh lantak kini berubah menjadi pusat pembelajaran dan ketahanan masyarakat. Anak-anak yang dulu takut mendengar suara petasan kini bercita-cita menjadi guru, petani modern, bahkan polisi dan dokter. Raka tetap mengenakan seragam hijau daun kebanggaannya. Tapi tugasnya tak lagi sebatas operasi militer. Ia kini memimpin program penjaga asa. Inisiatif yang ia dirikan untuk anak-anak yatim piatu korban konflik di berbagai wilayah. Ia membuka pusat pelatihan di Majakerta dan Cikalaya, mengajarkan disiplin, keterampilan, dan cinta tanah air, tanpa kebencian pada siapapun. Setiap tanggal 17 Agustus, Raka mengadakan upacara kecil di tanah tempat rumah lamanya pernah berdiri. Tak ada podium, tak ada barisan resmi. Hanya anak-anak yang berkumpul melingkar, mengenakan seragam putih merah, memegang bendera kecil. Dan setiap tahun, ia menceritakan kisah hidupnya dengan suara tenang. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi kehilangan itu bukan akhir. Kehilangan itu membentukku untuk jadi seseorang yang bisa membuat orang lain tetap memiliki sesuatu. Suatu hari, seorang wartawan dari ibu kota datang, hendak menulis kisah tentang prajurit yang membangun desa. Ia bertanya kepada seorang anak kecil di pusat pelatihan, "Apa Raka itu komandan kalian?" Anak itu tersenyum bangga. "Bukan, dia pelindung kami." Ketika wawancara sampai ke Raka, wartawan bertanya, "Pak Raka, mengapa Anda tetap memilih tinggal di sini, bukan naik jabatan atau pindah ke kota besar?" Raka memandang langit Cikalaya yang senja. Warna jingga keemasan menyinari tanah yang dulu penuh abu, kini hijau dan hidup. Karena di sini, saya tahu untuk apa saya berdiri. Di kota, saya mungkin bisa jadi pangkat tinggi. Tapi di sini, saya jadi alasan seseorang tidak merasa sendiri. Sebelum sang wartawan pulang, ia sempat memotret sesuatu yang menggugah hati. Di tengah halaman tanah, berdiri tiang sederhana. Di atasnya berkibar bendera merah putih, kain lama yang telah dijahit kembali oleh anak-anak di pusat pelatihan. Bendera itu mungkin bukan yang paling rapi, tapi ia berkibar lebih tinggi dari bendera manapun. Karena ia mewakili cerita. Seorang anak yang kehilangan segalanya, tapi memilih untuk berdiri, bukan untuk membalas, melainkan untuk menjaga. Di dunia yang penuh konflik dan kehilangan, kisah Raka menjadi pengingat bahwa kekuatan bukan datang dari senjata, tapi dari hati yang pernah retak, namun tetap memilih untuk mencintai.